Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nukbatul Bidayati HK, Magister Pendidikan, selaku dosen pembimbing metodologi penelitian biologi. Di sini saya Melinda Oktapitriana dengan NPM 2011060331 izin mempresentasikan hasil proposal skripsi dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Reciprocal Teaching berbasis Socio-Scientific Issue terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dan keterampilan bertanya peserta didik kelas 10 pada materi pelajaran biologi. Di sini terdapat latar belakang, yaitu model pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik masih belum sepenuhnya mampu memberikan stimulasi kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan keterampilan khususnya dalam bertanya dan kemandirian belajar seperti yang diharapkan. Guru masih menggunakan strategi pembelajaran konvensional. Pembelajaran biologi yang dilaksanakan dalam kelas lebih banyak bersifat teacher-centered, yang artinya proses pembelajaran lebih didominasi atau mengandalkan guru terkait penjelasan yang ada pada buku biologi sebagai sumber belajar. Di sini terdapat identifikasi masalah, yaitu yang pertama pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas lebih didominasi atau mengandalkan guru. Yang kedua, kurangnya kemampuan peserta didik dalam mengembangkan pendapat dan mengajukan pertanyaan pada konsep ataupun istilah yang kurang familiar. Yang ketiga, kurangnya motivasi dan ketertarikan peserta didik terhadap pembelajaran biologi. Dan yang keempat, peserta didik kurang kritis dalam bertanya maupun mengembangkan pendapatnya pada saat pembelajaran berlangsung. Di sini terdapat rumusan masalah. Yang satu, apakah ada pengaruh model pembelajaran reciprocal teaching berbasis socio-scientific issue terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 10 pada materi pelajaran biologi? Yang kedua, apakah ada pengaruh model pembelajaran reciprocal teaching berbasis socio-scientific issue terhadap keterampilan bertanya peserta didik kelas 10 pada materi pelajaran biologi? Di sini manfaat penelitian, yaitu bagi peneliti, bagi sekolah, dan bagi peserta didik. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran reciprocal teaching berbasis socio-scientific issue terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 10 pada materi pelajaran biologi. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran reciprocal teaching berbasis socio-scientific issue terhadap keterampilan bertanya peserta didik kelas 10 pada materi pelajaran biologi. Di sini landasan teori, yaitu terdapat yang pertama, reciprocal teaching. Di dalam reciprocal teaching terdapat pengertian, strategi, tahapan kegiatan, langkah-langkah, kelebihan, dan kekurangan dari reciprocal teaching. Yang kedua, pendekatan socio-scientific issue. Terdapat pengertian dari socio-scientific issue, karakteristik, tahapan, dan peranan. Yang selanjutnya, berpikir kritis, yaitu terdapat pengertian dari berpikir kritis menurut para tokoh, dan selanjutnya keterampilan bertanya. Di sini terdapat penelitian terdahulu, yaitu dari Hani Anggraini dan kawan-kawan dengan penelitiannya yang berjudul Pengaruh Reciprocal Teaching dan Problem-Based Learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa peserta didik pada materi sistem reproduksi. Yang kedua, Neneng Agustiningsi dengan penelitiannya berjudul Melatih Keterampilan Komunikasi dan Kemandirian Belajar Siswa melalui model pengajaran terbalik atau reciprocal teaching pada topik pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang ketiga, Ali Romawati dan kawan-kawan itu dengan penelitiannya yang berjudul Membangun Kemampuan Literasi Sains Siswa melalui Pembelajaran Berkonteks Socio-Scientific Issue Berbantuan Media Weblog. Dan yang keempat, Siti Mutia dan kawan-kawan dengan penelitiannya berjudul Pengaruh Strategi Pembelajaran Active Knowledge Sharing berbasis Socio-Scientific Issue terhadap Komunikasi Skill Siswa kelas 10 pada materi keanekaragaman hayati. Selanjutnya, kajian materi. Di sini saya menggunakan materi keanekaragaman hayati, yaitu di mana terdapat keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Waktu dan tempat penelitian, pendekatan, dan jenis penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil di kelas 10 SMA. Subjek dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas 10 SMA. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen. Desain penelitian yang digunakan yaitu pretest, post-test, control group design. Selanjutnya, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Populasi pada penelitian ini yaitu peserta didik kelas 10 semester ganjil yang keseluruhan terdiri dari 2 kelas dengan jumlah peserta didik 50 orang. Sampel ini yaitu peserta didik kelas 10 IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan peserta didik kelas 10 IPA 2 sebagai kelas kontrol. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel random sampling. Kedua, selanjutnya teknik pengumpulan data, yaitu terdapat angket, observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Definisi operational variable. Di sini terdapat variabel bebas atau X, yaitu model reciprocal teaching berbasis socio-scientific issue, dan variabel terikat atau variabel Y, yaitu kemampuan berpikir kritis siswa dan keterampilan bertanya peserta didik.
Selanjutnya, instrumen penelitian. Yaitu di sini saya menggunakan tes esai yang terdiri dari 5 soal untuk masing-masing pretest dan posttest. Dan yang kedua, angket yang diberikan pada akhir pembelajaran dan dokumentasi yang diambil saat pembelajaran berlangsung. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.